Di satu kota ada seorang perempuan datang pada saya begini, Pak, kenapa ya Pak, saya sudah berdoa berbulan-bulan ini kok pekerjaan saya kok macet, saya cari kerjaan ini cari kok buntet terus oh Pak, tertutup. Lalu saya berkata, kamu sudah periksa diri, berdoa, memeriksa dirimu bahwa kamu tidak punya salah? Enggak itu Pak. Bener? Bener Pak. Oke, kita sembahyang. Sembahyang Tuhan bilang gini, ampuni dulu maka aku akan mengampuni. Loh, Tuhan ngomong ampuni dulu maka aku akan mengampuni. Kamu tidak bisa ngampuni siapa sih? Lalu dia bilang, sebetulnya saya ya tidak mau ngaku Pak. Kenapa? Jengkel sih Pak, jadi tidak bisa ngampuni. Kenapa? Habis suamiku di kota lain tuh punya simpenan. Oh, jadi kamu tidak ngampuni dia? Oh ya, pekerjaanmu tidak bakal ada. Kenapa? Karena kamu tidak mengampuni suamimu. Loh Pak, itu kan sudah jelas-jelas perbuatan dosa toh Pak, zina. Lah kok aku suruh ngampuni? Loh kamu ini punya dosa enggak terhadap Tuhan? Punya. Lah aku kan sudah minta ampun. Nah, dia belum minta ampun. Loh, enggak minta ampun sama siapa? Sama saya. Oh. Loh, lah dia ngomong sama kamu enggak? Ngomong Pak, kalau dia punya simpenan. Loh, sudah ngomong? Sudah. Lah kok ngomong? Berani ngomong? Iya. Ya dia bilang maafkan. Loh, maafkan itu ampun enggak? Lalu dia bilang, ya ini tapi sakit Pak. Lah Yesus itu kalau kamu sakit itu enggak sakit Pak hati nih. Tak tanyai sekarang. Yesus itu kalau kamu berbuat dosa sakit enggak hati nih? Hah? Enggak, saya bilang. Percaya enggak? Saya bilang enggak, karena kamu mikirmu salah. Di surga itu ada sakit enggak? Hah? Loh, di surga itu ada sakit enggak? Lah Yesus itu sekarang di mana? Lah sakit kan di surga ada sakit. Ayo. Kalau kamu berbuat dosa, yang sakit siapa? Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus ada di dunia. Makanya Alkitab berkata apa? Jangan mendukakan Roh Kudus. Loh, tapi Alkitab tidak berkata jangan mendukakan Yesus. Yesusnya di surga, tidak ada duka. Loh, betul enggak? Nah, di surga tidak ada sakit, tidak ada duka. Yang ada sakit, tidak ada duka di mana? Di dunia. Makanya Alkitab berkata jangan mendukakan Roh Kudus, karena Roh Kudus sekarang diutus ke dalam dunia untuk menolong kamu semuanya. Loh, saudara tahu? Kalau engkau belajar Alkitab, seneng, rame. Karena apa? Karena Tuhan itu luar biasa buka rahasia-rahasia firman ini. Nah, kita belajar, saudara jangan bergantung kepada hamba Tuhan. Kenapa? Kita belajar perkara Biliam ini. Biliam ini nabi. Biliam ini dapat berbicara kepada Allah. Tetapi Biliam ini manusia biasa. Seperti saudara dan saya. Moto duitan. Jadi kalau zaman sekarang ada hamba Tuhan moto duitan, jangan kaget. Karena apa? Alkitab sudah ngajar. Nabi pun itu bisa moto duitan. Maka dari itu kalau saudara ikut-ikutan sama gembala atau sama hamba Tuhan, engkau akan kecewa. Kecewa. Maka dari itu saya katakan, masuk surga ndak gandeng-gandengan. Sebab
Alkitab berkata dua orang tidur di satu tempat tidur, satu di bawah, satu di, yang biasanya tidur sekamar ditinggal satu, ngerti enggak kowe? Tanggung jawab sendiri-sendiri. Makanya saya membaca satu kesaksian seorang orang Surabaya. Pada waktu ini sudah mati orangnya, dulu belum mati. Dia dibawa ke alam maut, dia lihat satu kamar, Tuhan Yesus bilang, kamu dengerin itu kamar di alam maut itu. Ternyata isinya siapa? Pendeta sama apa? Jemaate. Lalu si hamba Tuhan ini bingung, loh itu siapa Tuhan? Nanti kamu tahu, didengerin. Lalu dilihat, loh tahu ini jemaate ngomong gini, Pak Pendeta, wah dituding-tuding, bajunya ditarik-tarik, ditempiling, dijongkrok ke. Pak Pendeta, aku ini dulu ikut kamu, ini kan mau pergi ke surga toh. Kok aku mau bawa ke alam maut? Ini sekarang di alam maut gak enak kayak begini nih. Kenapa kamu bawa saya? Pendetanya bilang, aku sendiri yang gak tahu. Loh, kamu dulu sekolah Alkitab itu bagaimana? Lah aku diajari guruku ya gitu. Lah aku ngajar kamu ya gitu. Lah kamu kok ikut saya? Lah saya kira kamu pendeta ya lebih tahu. Nggak taunya aku ikut kamu masuk sini. Saudara tahu? Lalu hamba Tuhan itu tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa itu pendeta? Lah pendetanya sendiri ya nggak kenal aku kok. Saudara tahu? Maka dari itu engkau menjadi anak Tuhan, jangan ikut-ikutan. Baca Alkitab, minta pimpinan Roh Kudus, alami secara pribadi. Masuk surga tidak gandeng-gandengan. Maka dari itu kita belajar, Bileam ini dia berkata, coba perhatikan kata-kata Bileam. Pada waktu pemuka Moab itu datang, dia berkata apa? Tunggu, kamu tidur di sini. Aku nanti mau tanya Tuhan dulu. Kira-kira perkataannya Bileam ini rohani enggak? Rohani, mau tanya Tuhan. Dan benar-benar dia tanya. Setelah dia tanya, Tuhan bilang apa? Jangan kamu kutuki bangsa itu, karena bangsa itu keberkatan. Dan janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Perhatikan, pertama kali Allah sudah berkata, jangan pergi bersama-sama dengan mereka. Berarti Bileam dilarang pada? Dilarang. Dan perhatikan apa kejadiannya di dalam ayat yang ke-13. Bangunlah Bileam pada pulanglah ke negerimu, sebab Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan kamu. Bileam tidak pergi. Kelihatannya Bileam pada saat pertama itu dia setia, dia nurut. Tetapi apa terjadi? Ayat 15, tetapi Balak mengutus pula pemuka-pemuka lebih banyak dan lebih terhormat dari yang pertama. Setelah mereka sampai kepada Bileam, berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Balak bin Sepor, janganlah biarkan dirimu terhalang-halang untuk datang kepadaku, sebab aku akan memberi upahmu sangat banyak. Dan apapun yang kau minta daripadaku, aku akan mengabulkannya. Datanglah dan serapalah bangsa itu bagiku. Tetapi Bileam menjawab kepada pegawai-pegawai Balak, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil atau yang besar yang melanggar titah Tuhan Allahku. Oleh sebab itu, baiklah kamu pun tinggal di sini pada malam ini, supaya aku tahu. Perhatikan, apakah pula yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Balak mengutus orang lebih pangkat, lebih
saya hadiahnya dilipat kali gandakan. Dan Biliam, perhatikan, Biliam sudah mendapat perintah dari Allah, tidak boleh turut, betul enggak? Kenapa Biliam berkata, tunggu dulu, aku mau tanya lagi. Sebab apa? Sebab melihat janji Balak dengan hadiah yang besar. Padahal dia tahu persis jawabannya. Biarpun dia mengasih aku hadiah seistana penuh, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara tahu? Pada waktu jawaban yang pertama itu Biliam masih dikuasai oleh kebenaran. Tetapi jawaban yang kedua, Biliam sudah mulai miring. Dengan dia berkata, tunggu, tidur di sini, aku akan tanya lagi. Ini kesalahan daripada Biliam. Karena hatinya sudah mulai ingin akan harta. Maka di dalam firman Tuhan kita boleh belajar selalu hamba-hamba Tuhan, manusia jatuh dalam 3 perkara. Tahta, harta, dan apa? Wanita. Wah, wanita-wanita nanti protes dong. Yang jatuh kan tidak hanya wanita hamba Tuhan, perempuan ada. Harta, tahta, dan nafsu. Saudara tahu, setiap orang mempunyai kelemahan. Dan saudara, maka ikut Yesus, jangan ikut-ikutan hamba-hamba Tuhan. Setiap orang punya kelemahan. Dan saya pada waktu dipanggil Tuhan, saya tahu kelemahan saya. Dan saya jujur di hadapan Tuhan. Saya katakan, jangan kira kalau saya ini tidak suka duit. Jangan kira kalau saya ini tidak suka nama, kedudukan, kesombongan. Siapa yang tidak senang dipuji-puji? Siapa? Ayo, siapa bilang? Aku enggak. Bohong. Loh, jujur, ya toh? Semua senang. Contohnya, ibu-ibu ini. Pada waktu tadi datang ke sini, madep kaca enggak? Hah? Ada yang lupa ngaca enggak? Enggak ada toh? Semua ngaca toh? Kenapa kok ngaca? Tak tanyai sini. Kenapa kok ngaca? Takut kelihatan jelek loh. Lah, tujuannya apa? Loh, takut kelihatan jelek itu tujuannya apa? Hah? Supaya kelihatan bagus. Kalau bagusan, waduh. Nah, bener enggak? Satu, kedua, saya ini kalau pakai apa saja mesti perempuan-perempuan tahu. Saya datang Surabaya nih, waduh sepatu ini baru. Kok ya ngerti nih lo ya. Padahal aku untuk sepatu baru ini karena apa? Karena sepatuku itu aku dapat, terus sepatuku ini diambil, tak kasih ke hamba Tuhan yang lain. Jadi ya tak pakai toh yang baru. Wong yang itu tak pakai ya PO. Ini aku untuk ganti. Nah. Tapi kok ya tahu lo. Waduh sepatunya anyar. Aduh, heme anyar mesti. Loh, kok mesti loh? Ini terutama perempuan toh. Loh, bener enggak? Perempuan. Karena apa? Kalau tidak, toko-toko bangkrut. Kalau tidak ada perempuan. Saudara tahu kenapa semuanya itu? Itu tahta. Harta, siapa yang tidak doyan duit, termasuk hamba Tuhan, betul enggak? Maka dari itu saya katakan. Dan yang ketiga apa tadi? Nafsu. Bagi saya apa? Wanita. Karena saya laki-laki. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, kalau engkau panggil aku jadi hambamu itu loh, engkau tahu model Yusa ini, saya bilang, tiga-tiga itu seneng semua.
Loh saya ngaku. Saya bilang, tiga-tiga itu aku senang semua. Dan saya lihat Tuhan, Bileam itu nabi. Di dalam bangsa Median dan Moab, satu-satunya nabi Bileam. Bicara langsung dengan Allah. Tapi toh dia dijatuh karena duit. Apalagi aku Tuhan, saya bilang. Dan Tuhan berkata, aku panggil kamu, tapi aku kalau tidak engkau jamin, aku tidak mau. Tuhan berkata, aku jamin kamu. Bagaimana caranya? Saya itu orangnya tidak gampang. Bagaimana caranya engkau jamin? Kamu harus nurut. Bagaimana caranya? Begini, setiap kamu terima persembahan, berdoa. Kalau Tuhan berkata, salurkan, salurkan. Kalau Tuhan berkata, kantongi, kantongi. Oke. Nah, caranya Tuhan itu macam-macam. Enggak sama, saudara. Maka dari itu setiap kali saya terima persembahan, saya berdoa. Tuhan, ini untuk siapa? Kalau Tuhan bilang, simpan dulu, tak simpan. Kalau Tuhan bilang, itu bagianmu. Oh, ini milik saya. Oke. Tapi kalau Tuhan bilang, salurkan, saya salurkan. Makanya saya ini tidak mau jatuh sebab apa? Sebab saya lihat banyak hamba Tuhan jatuh. Kalau yang manggil orang kaya, nyerintil. Ya. Kalau yang manggil orang tidak punya, atau jemaatnya cuma sedikit, tidak mau. Loh, jujur, betul tidak? Banyak tidak? Makanya saya diajar Tuhan bagaimana? Yang manggil orang sedikit atau orang banyak, yusa, tidak usah urusan. Sebabnya apa? Sebab setiap kamu terima persembahan mesti sembahyang. Kalau Tuhan bilang salurkan, lah kowe dikasih banyak, disuruh nyalur ke, kowe terima apa? Nol. Dan itu saya alami. Saya pulang dari Bali, menginjil 10 hari, pulang dapat bawa uang 675. Terus mampir Surabaya di tempatnya Pak Samudi itu. Gara-gara Pak Samudi itu malam-malam cerita. Karena ngobrol sama saya, dia bilang gini, wah bisa, saya barusan dari desa loh, nginjil. Terus piye? Waduh kasihan orang desa sana, keadaannya itu loh minus sekali, kolektornya cuma 200. Aduh, aku bilang gini, aduh kasihan ya. Terus bagaimana? Ya itu mesti kita harus berdoa buat mereka. Nah, saya kan tergerak, masuk kamar malam-malam saya sembahyang, Tuhan, itu orang desa itu kan hambamu kan Tuhan, kasihan dong Tuhan, engkau kaya kok tidak mau berkati, kok kolektor kok cuma 200, lah kepiye lah Tuhan, hidupnya hamba Tuhan kan menderita. Saya lapor gitu, Tuhan ngomongnya apa? Iman tanpa perbuatan mati. Tak pikir iman tanpa perbuatan mati, gak ngerti, tak tinggal tidur. Setelah tidur pagi-pagi jam 5 kan saya sembahyang lagi, nyembahyang lagi. Tuhan, itu kasihan dong, iman tanpa perbuatan mati. Aku terus bilang gini, salah ngomong terus terang aja lah, apa maksudmu? Lah kamu berdoa, lah kamu kan dapat duit toh. Oh, jadi maksudmu duitku itu mbok suruh ngasih ke? Lah iyalah, kamu berdoa, kamu sudah tak berkati, kenapa ndak kamu kasih ke? Oh gitu maksudmu. Ya. Kamu bawa pulang uang berapa? 675. Ya. Lah dikasih ke berapa? Lah ya semua. Hah? Semua Tuhan? Iya. Loh kalau kamu katanya nurut sama aku, ya nurut. Tiap persembahan mesti mbok doake. Iya. Lah aku pada waktu di Bali ngomong apa? Simpen dulu. Karena aku udah ngomong itu bagianmu. Tak pikir ya nyimpen ini nanti sampai rumah mbok kasih ke aku. Darah Tio mampir Surabaya goro-goro Pak Samudi cerita. Lah saya ini turut terbeban sembahyang, iman tanpa perbuatan mati, bubar wes. Saya keluar bawa duit semuanya, saya bilang Sam nyoh ini kenapa? Lah iman tanpa perbuatan mati nyoh ini. Ndak bawa uang, ndak bawa uang 1 sen. Saudara tahu? Saya tanya sekarang. Kita kerap kali ngomong sama Tuhan gampang, tapi kalau suruh praktek mikir ndak?
Nah, coba kalau saudara dituntut sama Tuhan gitu, saudara mikir enggak? Mikirnya piye? Yo dek Tuhan, dek setan. Masa aku enggak dikasih duit, ya dah? Loh, aku yang kerja ya, enggak dikasih upah. Loh, saudara tahu? Dan kalau engkau sudah bisa dalam perkara-perkara yang kecil, saudara bisa, saudara akan dituntut dalam perkara-perkara yang besar. Jangan kira kalau segitu itu sudah cukup. Enggak. Pulang dari Sulawesi 2 minggu sampai di airport Jakarta, saya bilang, wah lumayan Tuhan. Berapa? 1 juta. Lumayan Tuhan. Apa terjadi? Tuhan bilang, lumayan ya Yusa, lumayan. Kasihkan orang itu. Siapa Tuhan? Pedagang itu, karena dia sedang bangkrut dan dalam kesulitan dan kesukaran. Berapa Tuhan? Semua. Hah? Aku pulang ndak bawa uang Tuhan. Lah kamu percaya ndak? Ya sudah, saya kasihkan. Nyoh, ini uang buat kamu. Pedagang itu sampai nangis. Kenapa? Saya ndak ngira Pak Yusa, kok kamu yang jadi saluran. Memang kemarin Tuhan ngomong, aku akan berikan, jangan takut dan khawatir. Ya tak kira ya saudara seiman yang lain, kok hamba Tuhan datang-datang malah nyodori, cetiau. Lah terus dia tanya sama saya, ini anak Tuhan ini, pedagang ini ya jujur terus terang. Lah kamu punya berapa? Ya punyanya memang cuma cetiau. Wong dapetnya cetiau. Lah terus, lah suruh ngasih ke kamu semua. Lah kamu, itu urusan Tuhan. Ya sudah. Lah terus dia bilang gitu, dia diem saja tak tanyai. Lho kowe gelem ora? Lho nek gelem ya tak pedale to ora salahku toh. Lho betul ndak? Lah aku bilang, kowe gelem ora? Gelem. Ya wis, ambil. Oh aku butuh dan Tuhan sang bilang, sudah ambilin. Saya bilang, lah kamu nggak urusan. Demikian saya sampai Bandung, saudara tahu. Saya masuk rumah, istri saya itu sudah langsung ngomong negor saya. Negornya bilang, "Bi, aku tahu yang," dia kalau manggil saya itu kan sayang. Dia bilang gini, "Aku tahu yang apa? Kamu ndak bawa duit." Dia tahu. Ngerti nggak? Sebabnya apa? Sebabnya gini, aku tahu yang kowe ndak bawa duit. Loh, kok kamu tahu? Iya, sebabnya apa? Apa? Sebabnya kemarin Tuhan kirim orang ngasih duit aku. Jadi aku tahu kowe pasti duitnya suruh ngasih ke orang. Memang berapa? Semua. Berapa yang sing suruh ngasih ke? Cetiau. Lah ya, Tuhan tuh luar biasa toh. Kenapa? Aku dikasih notiau. Dan aku sudah bilang sama anak-anak, papa nanti pulang pasti tidak bawa duit. Kenapa? Lah ini ada orang datang-datang ngasih notiau. Pasti papa ini nanti duitnya dikuras sama Tuhan. Sampai di Jakarta dikuras sungguhan. Loh, saudara tahu? Seandainya saya tuh tadi tidak nurut kemarin, istriku dapat apa? Cetiau. Tidak double, betul tidak? Maka dari itu saudara, nurut, percaya bahwa Allahmu itu lebih tahu segala keperluan dan kebutuhan. Tidak usah takut. Makanya saya kalau sama Pak Samudi itu ngomong terus terang, belak-belakan, tidak peduli saya. Suruh ngasih, kasih. Ayah, tidak dikasih beneran. Loh, wong Tuhan tidak pernah utang kok. Loh, saya itu makanya dikasih berapa saya tidak peduli. Saya kalau butuh apa-apa tinggal ngomong sama Tuhan. Tanya Pak Samudi. Pada waktu saya mau pergi mengirim anak saya di negeri Belanda, saya bilang sama dia, aku tuh mau ngirim anak saya 1.000 gulden, kira-kira 800.000 sampai 850.000. Lah kamu sudah punya? Belum. Tapi aku sudah lapor dan pasti bapaknya dia akan. Saya cuma diminta mampir di tempat satu orang. Pak Yusa, mampir dong Pak, tolong doakan saya. Oh ya, sejalan sekalian. Mampir jeblet sembayang, retak, selesai pulang. Dikasih berkat. Saya bilang, ini berkat mesti cetiau. Kalau enggak cocok ini.
tak buka cetil. Cocok karena mau mengirim anak saya 850 buat perpuluhan 100, cocok. Saudara tahu, Allah kita itu Allah yang luar biasa. Maka dari itu saudara itu tidak perlu takut. Makanya tadi nyanyi toh, di Yesus yang menyembuhkan apa? Utangmu, bukan penyakitmu. Karena Yohanes ini sudah ahli dalam utang piutang. Jadi saudara itu tidak perlu takut dalam segala perkara. Karena apa? Allahmu yang jamin. Dan kita menjadi orang Kristen, perhatikan, biarpun Biliam seorang nabi dapat terperosok dan akhirnya dia dibuang Tuhan, dibunuh oleh orang Israel. Mengapa? Karena dia tamak terhadap upah. Satu, kedua, dia salah kepada orang Israel. Mengapa? Dia tahu dia adalah bangsa Median. Dia tahu bahwa dia adalah nabinya orang Median dan Moab. Dan setiap manusia punya kelemahan, sayang kepada bangsanya sendiri dan sukunya sendiri. Biliam tahu bahwa orang Israel diberkati Allah. Apa yang dilakukan Biliam? Biliam memberi nasihat kepada Balak dan kepada orang Median dan orang Moab. Kamu jangan melawan orang Israel. Orang Israel adalah orang yang diberkati Allah. Kalau siapa yang melawan dia dibasmi oleh Allah. Maka dari itu jangan melawan dia. Tetapi Biliam menggunakan akalnya, dia berkata apa? Kamu harus campur sama dia, kawin campur sama dia, supaya berkatnya ngalir sama kamu. Dan hal ini menyebabkan Allah murka. Karena apa? Karena bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Allah tidak menghendaki mereka kawin campur. Maka dari itu orang Median memberikan perempuan-perempuan untuk campur sama orang Israel, dan Allah marah. Biliam dibunuh oleh orang Israel karena kemarahan Allah. Maka dari itu saudara, kalau engkau menjadi anak Tuhan, belajar peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Jangan dipengaruhi oleh kebijaksanaan akal budi. Jangan dipengaruhi dengan segala perkara-perkara kebudayaan dan kebiasaan. Kita kerap kali menjadi orang Kristen masih terpengaruh oleh kebudayaan. Kenapa? Karena tidak peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Dan kalau Allah murka, engkau kena akibatnya. Maka dari itu belajar peka terhadap pimpinan Roh Kudus dalam segala perkara. Tanya, jangan membatasi Tuhan. Belajar berbicara dengan Tuhan secara langsung. Tuhan, aku ngadepi ini boleh enggak? Nah, ada seorang ibu, dia tanya sama saya begini, Pak, saya ini bingung Pak, setiap cengbing aku mesti disuruh masak Pak. Kenapa? Karena aku mantu perempuan satu-satunya. Katanya ndak uhau kalau ndak mau masak. Bingung toh? Bagaimana ya Pak? Setiap tahun mesti masak, dipanggil mertua. Suruh masak sebabnya apa? Mantunya pinter masak. Dan bapaknya dulu paling seneng masakane mantune. Jadi bapaknya mati, tetap tiap cengbing mantune harus masak segala macam masakan. Setelah dia jadi orang Kristen, bingung. Pak, boleh enggak ya Pak? Saya mesti suruh masak. Saya bilang, kenapa kok kamu pusing? Nah terus bingung Pak. Kenapa kamu bingung? Nah apa yang saya harus kerjakan? Kamu kan punya Tuhan, Roh Kudus. Kamu bilang apa? Lah bagaimana Pak? Ngomong. Kapan cengbinge? Minggu depan. Ngomong. Tuhan Roh Kudus, aku ini susah. Aku tidak mau menyakiti hatimu, tidak mau mendukakan hatimu Tuhan. Tapi aku ini susah sama mertua. Karena Alkitab berkata, hormati orang tuamu. Bingung aku Tuhan. Aku ini dipanggil minggu depan mesti masak.
Tuhan, tolong ya Tuhan, apa yang aku harus katakan? Aku bilang tidak mau, bingung, dianggap puthal, mau mendukakan hatimu, aku mau nurut engkau dan menghormati orang tua. Sudah ngomong gitu, terus amin, percaya, ya. Apapun anggap dari Tuhan, ya. Besoknya dipanggil, harus masak, malamnya sakit dia. Sakit, kepala pusing banget. Lalu suaminya bilang, kamu berapa? Aku udah bisa bangun, Pak. Badanku kok panas ya, Pak. Wah, lah kok panas kayak gini? Cepat panggil dokter. Lalu si anak ini ngomong sama mamanya, Mah, wah sakit, Mah. Gak bisa masak. Sakit apa? Jangan-jangan jadi Kristen gak mau masak. Mau kok, Mah. Memang sakit. Kepalaku nyot-nyotan ini loh, Mah. Dokter bilang, wah ini bahaya ini. Gejala tipes. Gejala ini. Mama, oh ya. Sudah, istirahat. Habis singbing, waras. Loh, kok sembuh sendiri ya? Aneh. Lalu dia sudah lupa, dia sembahyang ini lupa. Lalu dia bilang, Mama ndak marah ya? Ndak, yang penting kamu sembuh. Papamu ndak makan, ndak apa-apa wis. Lalu satu saat dia bilang gini, kenapa sih Tuhan kok sakitnya mendadak kayak gitu, sembuh ya mendadak. Dokternya sampai bingung, gejalanya kayak tipes, tapi kok ternyata hilang. Oh enggak kok, flu biasa, tapi kok cepetnya kayak gini. Obatnya manjur ya. Lalu dia sembahyang, terima kasih Tuhan, diingatkan Tuhan. Lah kan kamu sembayangnya apa? Hendak mau masak, jangan mendukakan aku. Lah aku kan bisa ngatur. Mamahmu kan sayang kamu, tak kasih sakit, gejalanya takut. Mamahmu sayang kamu, suruh tidur terus. Nah untung toh. Nah, ya. Loh, kerap kali kita itu tidak tahu jalannya Tuhan, kita batasi Tuhan, betul enggak? Hah? Makanya itu kalau sembahyang percaya bahwa Roh Al-Kudus akan menolong kamu dan menuntun kamu dan akan membimbing kamu dalam seluruh kebenaran. Jangan batasi kuasa Allah dengan pikiranmu dan jangan dipengaruhi oleh kebiasaan. Percaya segala sesuatu Allah akan menuntun kau. Roh Kudus diberikan kepadamu untuk menuntun kau dan saya ke dalam seluruh kebenaran, untuk menuju kepada kesempurnaan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan untuk memperingatkan anak-anak-Mu Tuhan, supaya mereka berkomunikasi setiap saat bersama dengan Engkau, karena Engkau sudah berikan Roh Al-Kudus kepada kami untuk memimpin kami dalam seluruh kebenaran. Dan kerap kali kami membatasikan kuasa-Mu dengan kebudayaan dan kepikiran kami, dan kami mengikut hamba-hamba Tuhan yang lain karena kami tak tahu. Kami merasa dan kami menganggap mereka lebih mengerti. Tapi malam hari ini Engkau ajar kami Tuhan, Nabi pun dapat membawa celaka bagi umatnya kalau tidak melekat kepada Tuhan secara pribadi. Maka dari itu Bapa, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau berikan kepada kami Roh Al-Kudus yang memimpin kami langsung kepadamu, supaya hidup kami menuju kepada kesempurnaan. Terima kasih Bapa akan anugerah-Mu ini, karena Engkaulah Allah yang sangat baik bagi kami. Dan hamba-Mu serahkan anak-anak-Mu ini dalam tangan-Mu, dalam bimbingan dan pimpinan-Mu, bahwa semuanya Engkau akan atur menuju kepada kesempurnaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin.